Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi memori komputer. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Bidi Mariantara dengan NIM 2005-021-011 dan teman saya. Nama saya Nilolinda Werdiantini dengan NIM 2005-021-010. Baik, presentasi akan kami mulai dan materi yang pertama dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan memori dan pengertian memori. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan memori. Perkembangan mikrokomputer atau yang lebih sering disebut dengan PC, personal komputer, yang sedemikian pesat tentunya tidak lepas dari kebutuhan manusia akan informasi yang harus diolah PC, serta tentu saja perkembangan teknologi, khususnya teknologi perangkat keras, pelangkat lunak, serta fungsi atau algoritma yang digunakan dalam memproses informasi yang diolah tersebut. Perkembangan kemampuan PC tidak selalu ditentukan oleh perkembangan prosesor semata. Masih faktor lainnya, seperti teknologi memori, kartu VGA, perangkat media simpan, dan sebagainya. Semua perangkat saling berkembang, berevolusi ke arah yang baik untuk bersama-sama membangun sistem PC yang tangguh. Selanjutnya, timeline memori komputer. Yang pertama, tahun 1834, Charles membangun pemikiran analitikal EGNI pendahulu ke komputer. Yang kedua, tahun 1932, Gustav Drom menciptakan memori di Austria. Yang ketiga, tahun 1936, Konrad berlaku paten untuk memori mekanik untuk digunakan dalam komputer. Yang keempat, tahun 1939, Helmut menciptakan sebuah memori prototipe menggunakan lampu neon. Yang kelima, tahun 1942, The Anatov Berry komputer memiliki 60 bit kata-kata 50 memori dalam bentuk kapasitor dipasang pada dua drum bergulir. Dan yang terakhir, pada tahun 1947, Frederick berlaku untuk sebuah paten untuk menemukan yang menggunakan memori inti magnetik. Selanjutnya, RAM dan penemunya. Yang pertama, RAM ditemukan pertama kali oleh Robert Dennard di produksi besar-besaran pada tahun 1968. Yang kedua, DRAM. IBM menciptakan sebuah memori yang kemudian diberi nama DRAM pada tahun 1970. Yang ketiga, VPM DRAM ditemukan sekitar tahun 1987. Memori jenis ini digunakan oleh sistem berbasis Intel 286, 386, serta sedikit 486. Yang keempat, Edo DRAM diciptakan pada tahun 1995. Yang kelima, yang menemukan memori jenis SDRAM ini adalah sebuah pabrik yang bernama Kingston pada peralihan tahun 1996 sampai dengan 1997. Yang keenam, DRAM ditemukan pada tahun 1999 oleh Rhombus. DRAM ini sendiri diciptakan dengan arsitektur baru dan revolusioner. Yang ketujuh, pada tahun 2000, Crucial berhasil mengembangkan kemampuan memori SDRAM menjadi 2 kali lipat. Yang kedelapan, DDR3 SDRAM. RAM DDR3 ini memiliki kebutuhan daya yang berkurang sekitar 16% dibandingkan dengan DDR2. Yang kesembilan, SODIMM. RAM DDR3 ini memiliki kebutuhan daya yang berkurang sekitar 16% dibandingkan dengan DDR2. Selanjutnya, pengertian memori. Memori adalah bagian dari komputer, tempat program-program data yang disimpan dan digunakan sebagai media informasi saat menggunakan komputer. Memori terbagi menjadi memori internal dan memori eksternal. Yang pertama, memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Memori biasa terbagi dibedakan menjadi dua macam, ROM dan RAM. Yang pertama, ROM adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran detik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Dan yang kedua, RAM
adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Selain itu, dapat pula ada juga yang disebut cache memory, EMOS, SDRAM, SDRAM, dan DIMM. Yang kedua, memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program, contohnya hard disk, flash disk, CD, dan lain-lain. Memori eksternal biasa disebut juga perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Di luar memori utama, memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Yang terakhir, teknologi terbaru memori komputer. Yang pertama ada DDR4. Untuk tahun 2012, ini Organisasi Penempatan Standar Terkemuka JEDEC telah mempublikasikan sertifikasi standar yang ditetapkan untuk memori SDRAM DDR4. DDR4 memiliki aktivitas terpisah seperti membaca, menulis, atau refresh yang berprofesi di masing-masing blok. Yang kedua, MRAM, fisikawan dan insinyur Jerman mengembangkan sebuah jenis memori baru. Memori tersebut diberi nama Magnetoresistive Random Access Memory atau MRAM. Memori ini bukan hanya lebih cepat daripada RAM, tetapi juga lebih hemat energi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang kapasitas memori dan kelebihan dan kekurangan pada memori. Kapasitas pada memori terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu bit, yang kedua byte, yang ketiga kilobyte, yang keempat megabyte, yang kelima gigabyte, yang keenam terabyte, dan yang ketujuh petabyte. Yang pertama yaitu bit. Bit adalah singkatan dari binary digit atau angka biner. Bit merupakan satuan data terkecil. Yang kedua yaitu byte. Byte terbentuk dari 8 bit. Sebuah byte mewakili angka desimal dari 0 sampai 255. Yang ketiga yaitu kilobyte. 1 kilobyte data sangat berguna, sama seperti kita mengetik sebuah huruf dalam notepad. Satuan kilobyte berarti 1000, tapi 1 kilobyte sebenarnya adalah 1024 byte. Yang keempat yaitu megabyte. Satuan megabyte atau MB. Secara umum, orang-orang menyebutnya dengan sebutan 1 mega. 1 MB sama dengan 1024 kilobyte. Yang kelima yaitu gigabyte. Satuan gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Anda dapat mengecek satuan tersebut pada pasaran harddisk saat ini. Yang keenam yaitu terabyte. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Satuan ini dapat kita jumpai dalam kapasitas harddisk dan memori komputer mainframe. Yang terakhir yaitu petabyte. 1 petabyte sama dengan 1024 terabyte. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada harddisk internal. Yang pertama yaitu harganya cenderung murah. Pasalnya, harddisk internal sudah menyatu dengan komputer atau laptop saat pertama kali pembelian. Yang kedua, lebih cepat mengolah data jika dibandingkan dengan harddisk eksternal. Yang ketiga yaitu tidak mudah rusak. Yang keempat, lebih tahan terhadap virus dan malware. Kekurangan harddisk internal. Yang pertama yaitu tidak dapat dibawa kemana-mana, sebab harddisk internal harus tetap menyatu dengan komputer maupun laptop. Yang kedua yaitu kapasitasnya cenderung kecil jika dibandingkan dengan harddisk eksternal. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada harddisk eksternal. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya yang pertama dapat dibawa kemana-mana dan dapat digunakan dengan praktis. Yang kedua, kapasitasnya cenderung besar
sehingga dapat digunakan untuk menyimpan jenis file apapun. Yang kedua, kekurangannya. Yang pertama, harga relatif lebih mahal. Yang kedua, sangat rentan terhadap virus. Yang ketiga, lebih mudah rusak. Yang keempat, lebih cepat panas. Dan yang terakhir, lebih lambat mengelola data dibandingkan dengan hard disk eksternal. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Dari pemaparan kami tadi dapat saya tarik kesimpulan, yaitu besar kecilnya komputer ditentukan oleh besar kecilnya memori yang dimilikinya. Apabila komputer memiliki memori besar, maka kemampuan komputer dalam hal menyimpan data juga menjadi besar. Demikian sebaliknya. Satuan data tersimpan di dalam memori dinyatakan dengan byte, kilobyte, megabyte, ataupun gigabyte. Memori internal dari komputer dibagi menjadi dua, yaitu ROM dan RAM. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dan saran yang dapat saya sampaikan yaitu dengan dibuatnya makalah yang menjelaskan tentang memori komputer, yaitu semoga kita semua dapat benar-benar memahami tentang memori komputer, sehingga jika ada orang yang bertanya tentang hal tersebut, kita dapat menjawabnya dengan benar. Demikian materi yang dapat kami presentasikan. Jika ada salah kata atau penuturan kami yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.